Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah saya, pemetaan dan SIG. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait definisi dan pengertian peta. Kalau minggu lalu kita sudah membahas apa aja yang akan saya ajarkan selama satu semester ini. Untuk pertemuan hari ini kita membahas peta dan definisinya apa. Oke. Untuk yang ada di luar Malang ataupun ada yang di Malang dengan perkuliahan dari ini, semoga kalian bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan. Kemudian tetap jaga kesehatan ya, karena dengan sehat kita bisa menerima ilmu dengan lancar. Oke, kita mulai dengan ini yang kemarin saya jelaskan, yang sebenarnya ini masuk pertemuan kedua, tapi kita kemarin kan di awal kita membahas tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Oke, di sini ada pengertian umum, pemetaan dan SIG. Jadi untuk yang awal saya akan menjelaskan apa itu peta, kemudian pengertian pemetaan. Nah, kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi geografis, pengertiannya apa aja, kemudian sistem sendiri itu apa sih yang dimaksud sistem, kemudian sistem informasi itu apa, dan informasi sistem itu apa. Jadi antara peta, pemetaan, dan SIG itu saling berkaitan. Jadi untuk yang di awal ini, latar belakangnya bahwasanya kalian nanti dalam menggambar atau membuat peta minimal tahu hal-hal apa saja yang harus ada, atribut yang harus ada di dalam pembuatan peta. Jadi peta yang bagus adalah yang seperti apa. Jadi peta yang bagus itu yang informatif, jadi membuat yang baca itu tidak bertanya dan memberikan informasi yang lengkap, seperti itu. Nah, ini nanti fungsinya apa pemetaan dan SIG itu. Yang pertama adalah sebagai salah satu perencanaan, kemudian untuk perancangan bangunan, yang ketiga membangun dan pemeliharaan serta perbaikan. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang di awal, apa pengertian peta? Kalau kalian membaca pengertian peta itu banyak sekali, jadi silakan kalian silakan jika menemukan peta dari berbagai sumber, silakan kalian pakai yang mana pokoknya kalian itu paham, seperti itu. Jadi saya mengambil definisi peta menurut Bagus Surtanal tahun 2004. Di sini adalah peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi di sini nanti dalam penggambaran atau pembuatan peta ada skala. Jadi skala itu nanti menunjukkan kedetailan. Nanti mana yang dibutuhkan untuk pembuatan peta. Nah, di sini peta adalah suatu gambaran dari unsur alam. Jadi dari unsur alam dan atau buatan manusia. Jadi nanti tergantung kalian mau tujuannya apa pembuatan peta. Misalnya pada waktu kalian skripsi ingin membuat peta wilayah studi, maka peta wilayah studi itu mau kedetailan atau kedalamannya seperti apa. Misalnya dalam pembuatan jalan, berarti pembuatan peta skalanya harus sampai detail, kelihatan persis sampai jalannya, seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi peta. Jadi berbagai fungsi peta. Yang pertama adalah menunjukkan posisi atau lokasi relatif. Jadi di sini di mana posisinya itu nanti salah satu fungsi peta. Kemudian yang kedua adalah menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Nanti kalian sebagai jurusan teknik sipil, bagaimana melihat atau membangun suatu bangunan pada dataran tinggi atau dataran rendah. Kemarin juga sudah mendapat perkuliahan survei dan ukur tanah. Nah, di situ outputnya apa? Nanti bisa nge-link di mata kuliah ini.
Kemudian fungsi peta yang ketiga yaitu menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Misalnya di Kota Malang atau Kota Batu. Di situ potensinya apa? Kalian ini menggambarkan potensi hortikultura atau buah-buahan, di situ bisa digambarkan dengan peta. Jadi dengan peta kalian bisa memetakan atau bisa melihat potensi daerah mana aja atau kecamatan mana aja yang menyajikan atau yang memberikan potensi di daerah tersebut. Kemudian fungsi peta adalah yang keempat, yaitu memperlihatkan ukuran. Nah, ini ukurannya nanti hubungannya dengan skala. Kemudian jenis peta berdasarkan skala. Nah, ini ada beberapa jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama yaitu peta teknik atau peta kadaster Kemudian yang kedua adalah peta skala besar. Kemudian ada peta skala sedang, peta skala kecil, dan petografi atau peta dunia. Nanti pada slide selanjutnya kita jelaskan satu persatu. Nah, ini yang terpenting adalah syarat-syarat peta. Yang pertama adalah tidak membingungkan. Nah, sini banyak dari mahasiswa ketika membuat skripsi, ketika membuat peta hanya garis ataupun tidak ada keterangan. Nah, ini kan membuat kebingungan yang membaca, ini peta atau pulau atau apa. Nah, itu tolong bisa menjadi perhatian. Kemudian yang kedua yaitu mudah dimengerti atau ditangkap maknanya oleh pembaca peta. Jadi ketika membaca peta dia paham, oh ini peta Kota Malang, oh ini peta potensi Kota Batu, seperti itu. Kemudian memberikan gambaran yang sebenarnya, jadi sesuai kondisi existingnya peta tersebut. Kemudian penampilan peta harus sedap dipandang mata, rapi dan bersih. Jadi di situ peletakannya itu harus presisi, kemudian bersih, enak dipandang. Nah, seperti itu. Jadi tidak menimbulkan tanda tanya ketika seseorang itu membaca peta. Nah, ini diperhatikan. Jadi minimal ketika kalian sudah mendapatkan mata perkuliahan pemetaan dan SIG, dalam pembuatan peta itu bisa lebih baik lagi. Nah, ini contoh peta Malang Utara. Jadi ini peta yang menunjukkan wisata. Jadi peta yang menunjukkan wisata yang berada di Malang Utara. Ini sudah disertai dengan gambar, tapi ini secara ini termasuk peta wisata ya. Jadi secara khusus diperuntukkan untuk pariwisata yang berada di Malang Utara. Ada legendanya, yang merah ini ada jalan utama atau jalan arteri yang digambarkan dengan warna merah. Kemudian kita masuk ke jenis peta. Jadi jenis peta itu ada 3 kategori ya. Yang pertama adalah peta menurut penyajiannya. Nah, apa aja isinya? Peta menurut cara penyajiannya, yang pertama ada peta garis. Apa itu peta garis? Objek yang ada di permukaan bumi ditampilkan atau digambarkan sebagai titik dan garis. Contoh peta rupa bumi, peta jaringan jalan, peta kontur, dan lain-lain. Jadi kalau kalian melihat peta jaringan jalan itu nanti ada berbagai macam. Jadi jaringan jalan ada arteri primer, kemudian peta kolektor. Ini beda nanti di penomoran atau di lambangnya pada peta. Kemudian ini peta garis ya. Tadi ada peta rupa bumi, peta jaringan jalan. Nah, ini contohnya saya mengambil peta jalan di Bojonegoro. Jadi untuk jalan itu disimbolkan dengan warna merah. Jadi tebal tipisnya itu nanti yang menunjukkan dia kelas jalannya. Nah, ini peta sungai yang warna biru. Nah, ini termasuk, saya ulangi tadi, termasuk dalam peta garis. Kemudian yang kedua adalah peta foto citra. Nah, ini kebanyakan dari mahasiswa mengambil kemudian mengcrop dan dibesarkan. Ya boleh aja, tapi minimal petanya itu yang detail. Kalau kalian wilayah studinya jaringan jalan, maka petanya ya harus ditunjukkan jaringan jalan tersebut. Bolehlah kalian mengambil peta foto citra satelit, kemudian kalian detailkan seperti itu. Nah, kalau di sini peta foto atau citra yaitu objek-objek yang ada di permukaan bumi ditampilkan sebagai objek atau kumpulan objek yang memiliki nilai kecerahan. Misalnya peta ortofoto atau citra satelit ini bisa
dilihat atau bisa kalian download di Google Map ya. Dari situ kelihatan daerah-daerah atau wilayah kawasannya. Nah, ini contohnya dari tadi ya, dari peta foto atau peta citra. Di sini ada foto udara, kemudian ada nih Google Earth. Dari Google Earth bisa kalian download. Di sini menunjukkan bahwa ada perbedaan ya. Contohnya di sini sudah warnanya coklat ya, di sini masih hijau. Nah, di sini bisa kalian tangkap bahwa pada peta di bawah ini penghijauan atau RTH-nya itu masih bagus. Nah, kalau sudah warnanya coklat, ini berarti adanya perusakan atau mungkin kebakaran dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di Google Earth atau dari foto udara. Kemudian yang kedua adalah peta menurut isi. Ya, tadi yang pertama tadi kalian ingat, yang kedua peta menurut isi. Jadi kalau peta menurut isi ada apa saja di dalam? Yang pertama adalah peta topografi, yaitu berisikan berbagai informasi tentang bentukan alami permukaan bumi, yang bisa disebut juga sebagai peta dasar dan sebagai referensi. Ini secara umum peta topografinya. Nah, ini contohnya peta topografi, nanti menunjukkan di mana letak ketinggiannya. Ini peta di Kota Batu. Kemudian peta tematik, yaitu berisikan informasi spesifik tentang suatu bentukan alami atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Kemudian peta tematik menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu, misalnya status lahan atau land status, kemudian persebaran penduduk, transportasi, administrasi, geologi, dan lain-lain, dengan menggunakan peta rupa bumi yang telah disederhanakan sebagai dasarnya untuk meletakkan informasi tematik. Jadi untuk peta dasarnya bisa dari peta tadi ya, peta topografi lah. Dari peta topografi ini silakan diolah nanti menjadi peta tematik sesuai tujuannya yang sudah saya jelaskan di awal. Misalnya kalian ingin menyajikan peta persebaran penduduk di Kota Malang, atau peta menampilkan potensi suatu daerah. Nah, ini tergantung penggunaannya atau masing-masing dari penyajian penggunaannya peta tersebut digunakan untuk apa. Nah, ini disebut dengan peta tematik. Contohnya bagaimana, Pak? Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh peta tematik. Jadi saya ingin membuat peta administrasi di Kabupaten Malang. Nah, di sini harus ada legendanya. Jadi peta administrasi itu apa? Jadi menyajikan kecamatan mana aja, batas wilayahnya seperti apa, batas kabupaten, batas kecamatan. Ini peta administrasi, batas utara, timur, selatan, baratnya bagaimana. Kemudian peta geologi, dari sini menampilkan peta geologi. Jadi warnanya ini ada penjelasannya pada legenda, artinya apa? Harus jelas. Kemudian ada skalanya. Nah, ini skalanya. Nah, ini yang disebut dengan peta tematik. Nah, ini juga di awal sudah saya jelaskan. Saya ingin membuat peta tematik akses pariwisata nasional di Kabupaten Probolinggo. Jadi di sini daerah mana atau pada Kabupaten Probolinggo itu dilewati sebagai jalur pariwisata nasional. Nah, tergantung kalian nanti mau buat tujuannya peta apa. Oke, selanjutnya ada peta menurut format. Nah, ini seperti biasa ada peta hard copy dan digital. Hard copy ya bentuk fisik dicetak, kemudian digital ya pakai file atau soft filenya itu. Kemudian yang keempat ada peta menurut skala. Jadi menurut skala ada skala sangat besar, lebih dari 1/10.000. Ada skala sangat besar tadi ya, 1/10.000. Peta skala besar 1/10.000 sampai dengan 1/100.000. Kemudian peta skala sedang 1/100.000 sampai 1/1 juta. Dan yang terakhir itu peta skala kecil 1/1 juta. Nah, ini peta menurut skala. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini peta menurut skala ya. Jadi jika kalian ingin membuat peta secara detail, kelihatan rumahnya, kelihatan kelihatan persil,
rumahnya, jalannya, berarti kalian harus menggunakan mana? Peta skala besar, skala sangat besar, kecil, sedang, dan skala kecil. Jadi semakin detail maka membutuhkan peta yang A, ya, peta skala sangat besar, yaitu lebih besar dari 1/10.000, jadi lebih detail. Kemudian yang kelima, peta menurut tujuan. Jadi ada berbagai macam tujuannya. Yang misalnya yang pertama adalah tujuannya untuk pendidikan, untuk ilmu pengetahuan, untuk informasi umum, untuk turisme, kemudian untuk navigasi, untuk aplikasi teknik, dan untuk perencanaan. Kalau di sini saya memberikan contoh tujuannya untuk apa. Nah, ini terlihat jelas. Berarti tujuannya ini untuk turisme, untuk wisata Pantai Selatan Kabupaten Malang. Nah, ini contohnya. Peta menurut tujuan masing-masing yang akan dibuat oleh seorang atau dibuat kalian, tujuannya untuk apa. Kemudian ada berbagai teknik dalam membaca peta. Yang pertama yaitu ada judulnya. Jadi peta hendaknya harus ada judul peta. Apa tujuannya? Untuk mengetahui isi dan tempat yang digambarkan. Jadi kalau tidak ada petanya kan mengira-ngira ini peta apa ini. Kemudian yang kedua, ada skala. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Skala peta berkaitan dengan ukuran geometri bumi untuk mengetahui jarak atau luas suatu tempat di lapangan. Jadi jarak di peta berapa, kalian bisa memperkirakan jarak di lapangannya itu melalui skala peta. Kemudian yang ketiga ada simbol, yaitu gambaran dari kenampakan di permukaan bumi. Jadi perlu adanya simbol untuk tidak menimbulkan multitafsir. Jadi ada simbolnya. Kemudian yang keempat adanya sistem koordinat, yaitu berkaitan dengan posisi untuk mengetahui lokasi mana yang dipetakan. Nah, misalnya kalian kemarin melakukan survei ukur tanah, posisi koordinatnya berapa? Nah, itu perlu ada. Kemudian arah utara selatan, orientasi peta sebagai penunjuk arah utara. Kemudian ada garis kontur untuk mengetahui ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Nah, kalau kalian belajar di survei ukur tanah, hasilnya adalah peta kontur. Nah, peta kontur itu untuk mengetahui ketinggian tempat dan kemiringan lereng. Jadi, misalnya kalian teknik sipil ingin membangun suatu bangunan, untuk mengetahui itu daerah lereng atau daerah datar, bisa membaca melewati peta, mengetahui dari peta kontur. Kemudian dengan membaca peta Anda dapat mengetahui yang pertama yaitu jarak lurus antar kota. Nah, ini bisa diketahui jaraknya berapa ya, kota A ke kota B, dari kota Surabaya ke Malang. Misalnya dari peta kalian nanti bisa mengetahui secara detail. Yang kedua yaitu yang ke B, keadaan alam suatu wilayah. Misalnya suatu daerah sulit dilalui kendaraan karena daerahnya berawa-rawa. Nah, itu bisa juga dibaca dari peta. Ternyata daerah itu belum ada prasarana jalan dan lain sebagainya. Kemudian yang C, keadaan topografi relief suatu wilayah. Yang D, keadaan penduduk suatu wilayah, misalnya kepadatan dan persebarannya. Misalnya di daerah Malang, berapa sih jumlah penduduknya, berapa kepadatan per meter persegi. Ini bisa diketahui dengan membaca peta. Kemudian yang E, keadaan sosial budaya penduduk, misalnya mata pencarian, persebaran sarana kota, dan persebaran pemukiman. Nah, ini bisa dilihat di tadi ya, peta tematik yang digunakan, misalnya mengetahui berapa persebaran sarana kota dan persebaran permukiman di kota Malang. Ini contohnya. Nah, ini gambaran terkait informasi peta. Ada penomoran 1, 2, 3, 4 sampai 14. Nah, sini ada penjelasannya bahwasanya yang pertama itu judul peta. Jadi kalian harus menuliskan judul peta setiap akan membuat peta. Ini judulnya apa? Kalau nggak tahu ya, yang baca itu multitafsir. Yang kedua adalah petunjuk letak peta dan diagram lokasi. Nah, kalau ada kalian bisa diletakkan nomor 2. Yang ketiga, kemudian saya lanjutkan informasi sistem referensi. Nah, peta itu referensinya dari mana? Kan nggak mungkin kita buat peta dari awal. Jadi peta dasar referensi itu diambil dari mana, bisa ditaruh ke nomor 3. Yang keempat, informasi pembuat dan penerbit peta. Misalnya diterbitkan informasi pembuat penerbit peta, itu bisa diletakkan di poin 4.
Kemudian yang kelima, informasi nama dan nomor lembar peta. Nah, jika petanya itu berlembar-lembar atau petanya itu ada penomorannya, ini bisa diberi keterangan di nomor 5. Kemudian yang terpenting ada legenda. Jadi legenda itu menunjukkan, misalnya legenda itu informasinya apa di peta. Ada jalan, kemudian ada perdagangan, ada rumah, dan lain sebagainya. Itu masuk legenda. Kemudian nomor 7 ada keterangan riwayat peta, bisa diletakkan di nomor 7. Nomor 8, petunjuk pembacaan koordinat geografi. Nah, ini koordinatnya kalian letak lokasi, misalnya lokasi studi kalian di mana, letak geografisnya. Nomor 8. Nomor 9, petunjuk pembacaan koordinat UTM. Kalau ada bisa diletakkan nomor 9. Kemudian nomor 10, pembagian daerah administrasi. Ada nomor 11, ada skalanya berapa, diletakkan nomor 11. Kemudian jika ada singkatan arti dan kesamaan arti peta bisa diletakkan nomor 12. Ke 13 ada diagram arah utara tadi, utara, selatan, barat, timur. 14 ada nomor lembar peta kiri bawah. Dan dari 14 ini ada nomor lembar peta. Nah, ini beberapa hal yang harus ada di peta. Nah, ini contohnya ya, judul peta. Judul peta hendaknya membuat atau mencerminkan informasi yang sesuai dengan isi peta. Jangan petanya administrasi, isinya peta di luar administrasi, misalnya peta wisata. Nah, itu kan berbeda. Judul peta jangan sampai menimbulkan penafsiran ganda pada peta. Nah, harus sesuai dengan isinya apa yang akan dibahas. Contoh, misalnya pada peta RPI, rupa bumi Indonesia. Pada kolom judul dapat ditemukan informasi, ada judul, ada skala, ada nomor lembar. Ada nomor lembarnya, nama lembar ini di Bogor, edisi tahun, pembuatan peta tahun berapa. Nah, sini lengkap. Kemudian terkait skala, tadi sudah dijelaskan di awal. Apa sih skala artinya? Angka perbandingan antara jarak dua titik, jadi jarak titik antara di peta dan di atas permukaan bumi. Contoh, 1/10.000, artinya jarak 1 cm di peta mewakili jarak horizontal di lapangan 100 meter, dan sampai dengan 1/250.000, berarti jarak 1 cm di peta mewakili jarak horizontal di lapangan, yaitu 2.500 meter, berarti jarak di lapangan sama dengan 2,5 km. Seperti itu contohnya. Ini contoh pengerjaannya secara simpel. Diukur jarak 3 cm di peta, skala 1/50.000. Kemudian pertanyaannya, hitunglah jarak sebenarnya di lapangan. Tinggal hitung ada jarak di lapangan adalah jarak di peta tadi ya, 3 cm dikalikan skala 50.000, satuannya cm ya, baru nanti diubah menjadi ke dalam kilometer. Jadi hasilnya 3 kali 50.000, maka 150.000 cm jadikan meter. Kemudian berarti jarak di lapangan itu 1,5 km. Nah, ini cara simpel penghitungan skala. Nah, ini tadi legenda ya. Legenda itu ada penomoran atau simbol-simbol itu artinya apa. Di sini ada gambarnya kuning, ini peninggalan zaman kuno, kemudian ada gunung, ada pasir, dan lain sebagainya, ada jenis tanah, ada ketinggian. Nah, ini sesuai dengan yang akan kalian buat. Nah, mungkin itu sekilas penjelasan di pertemuan yang kedua ini, definisi dan pengertian peta. Minimal kalian mengerti, oh poin apa yang harus ada di peta, apa yang harus saya buat, apa yang harus ada syarat-syaratnya, apa aja, bagaimana peta yang bagus itu, bagaimana cara membuatnya kalian tahu. Nah, itu sekilas perkuliahan pada hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun ada yang kalian tanyakan, silakan chatting ya di kolom di Google Classroom, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, mungkin itu dulu, sekian, terima kasih, semoga kalian bisa mengambil esensi dari mata perkuliahan atau perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.